Dias mengerjap tak percaya. Matanya terpaku pada sosok perempuan muda yang duduk santai di sofa ruang tamu. Ia menggosok matanya berkali-kali, memastikan apa yang dilihatnya. Perempuan itu tersenyum tipis, seolah sudah menduga reaksi Dias. "Hei, kamu?" Sapa Dias, suaranya sedikit serak. Intuisi Dias tak pernah meleset. Ia yakin mengenal perempuan di hadapannya. Namun, ingatannya tentang perempuan ini begitu samar, membuatnya ragu untuk langsung menyebut namanya. "Kenalkan, Mas, ini Anggun," ujar Firta muncul dari balik pintu. Anggun menyambut uluran tangan Dias dengan senyum ramah. Anggun, nama itu berputar di kepala Dias. Ia ingat pernah bertemu wanita ini di sebuah diskotik. Kenapa dia ada di sini? Anggun, yang sepertinya menyadari keheranan Dias, menjaga jarak dan bersikap profesional. "Anggun sedang mengerjakan tugas akhir S2-nya, Mas. Dia ingin membuat autobiografi tentang keluarga kita," jelas Firta. "Oh, begitu," balas Dias, mengangguk-angguk. Mereka bertiga terlibat dalam percakapan ringan. Firta mengatur jadwal wawancara untuk Anggun. Setelah semua selesai, Anggun pamit. Dias mengantarnya sampai ke pintu. "Waduh, alamat ditanya-tanya soal keluarga," gumam Dias, nada suaranya terdengar sinis. Ia melirik sekilas ke arah Firta yang tampak begitu antusias dengan proyek autobiografi ini. "Apa maksudmu mengajaknya ke sini?" tanyanya, suaranya meninggi. Firta mengangkat alis. "Kenapa? Kan bagus, bisa jadi kenang-kenangan buat anak-anak nanti." Dias mendengus. Ia tahu betul maksud di balik kata-kata istrinya itu. Firta melihat suaminya melangkah masuk. Ia tersenyum tipis, lalu memilih duduk santai di kursi menghadap taman. HP-nya berdering nyaring, menyentak lamunannya. Dengan tenang, ia menerima panggilan itu. "Tenang saja deh, Pak Daven. Udah ya?" Firta menutup telp yang rupanya dari Pak Daven, wakilnya. Ya, Firta selalu meminta Pak Daven tetap tenang. Tidak panik dengan apa yang telah terjadi. Foto-foto syur itu terlanjur tersebar. Firta juga tidak bisa percaya mengapa malam itu tidak terkendali. Saat itu, 2 hari ia mengikuti kegiatan partai di luar kota, termasuk dengan Daven yang juga pengurus partai. Setelah seharian mengikuti kegiatan, Firta memilih santai di kamar hotel. Rebahan di kasur sambil membaca buku yang ia bawa. Tiba-tiba suara telp kamar hotel berdering. "Halo Bu, halo Firta aja. Capai ya?" Suara Daven terdengar ceria di seberang sana. Firta langsung paham siapa yang menelpon. Teman satu SMA ini memang sukses menjadi pengusaha dan pengurus partai. Semasa SMA juga cukup akrab karena sama-sama aktif dalam kegiatan sekolah. "Biasa aja, kan sudah sering kegiatan rapat-rapat seperti tadi," ujar Firta berusaha terdengar santai, padahal hatinya kacau. Ajakan Daven untuk jalan-jalan membuatnya teringat masa-masa indah di SMA. Namun, ia juga khawatir jika kedekatan mereka akan disalahartikan. Seketika, rona merah merembes di pipinya. Ia merindukan kedekatan mereka dulu, namun juga takut akan konsekuensinya. Firta tahu, malam ini akan menjadi malam yang menentukan. Keputusan yang ia ambil akan berdampak besar pada masa depannya. "Besok sudah tidak ada agenda. Ayo jalan-jalan," ajak Daven. "Pak Daven mau jalan-jalan?" tanya Firta, berusaha terdengar acuh tak acuh. "Tergantung kamu. Kalau Firta mau tetap di kamar, ya asik juga kalau boleh ke kamarmu," kata Daven dengan nada menggoda. Firta terdiam. Bayangan masa lalu yang menyenangkan bercampur aduk dengan kekhawatiran akan konsekuensi di masa depan. "Boleh ya nemenin? Cuma ngobrol aja kok.
Gak berani deh macem-macem dengan ibu ketua partai. Guraunya, namun nada suaranya terdengar ragu. Daven kian menggoda. Virta kembali terdiam. Baiklah, tapi dengan satu syarat. Jawab Virta tegas. Kamu harus berjanji tidak akan melakukan apapun yang bisa merusak reputasiku. Daven tersenyum misterius. Tentu saja, aku tidak akan melakukan hal bodoh seperti itu. Jangan deh, Pak Daven istirahat saja. Saya juga mau istirahat. Virta akhirnya memutuskan melarang Daven bertandang ke kamarnya. Gagang telepon ia letakkan kembali ke tempat semula. Belum juga tertidur, tiba-tiba terdengar pintu kamar diketuk. Lewat lubang pintu, Virta melihat ternyata Daven dan pelan membuka pintu. Daven yang berdiri di depan pintu tersenyum. Masih dilarang saya menemani ngobrol kamu? Virta tidak menjawab. Tatapan mata Daven begitu kuat. Virta pun membiarkan Daven melangkah masuk dan duduk di kursi kamar. Benar saja, ternyata Daven hanya mengajak ngobrol. Cukup lama hingga tidak terasa sudah pukul 0 WIB. Semakin lama, Virta semakin merasa gelisah. Ia tahu ia tidak boleh terlena dengan kehadiran Daven. Namun, ada sekelebat harapan di dalam hatinya, berharap semuanya akan baik-baik saja. Oke, sudah ya, saya mau kembali ke kamar. Daven beranjak dari kursi dan melangkah ke pintu keluar kamar. Makasih ya, dan nemenin ngobrol. Ujar Virta sebelum Daven keluar pintu. Daven tidak menjawab, malah menatap Virta penuh hasrat. Virta hanya terpaku saat tangan Daven mendekapnya. Virta tak berontak. Daven pun merebahkan Virta ke kasur. Virta yang terbawa gairah membiarkan Daven menelusuri tubuhnya. Malam itu pun keduanya menggapai puncak hingga terlelap tidur. Virta terbangun saat rasa keningnya dicium seseorang. Ia sejenak kaget ketika melihat Daven yang telanjang dada berada di sampingnya. Namun, di balik keterkejutannya, ada rasa puas yang ia rasakan. Ia telah melanggar norma dan aturan, namun ia juga merasakan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Perasaan bersalah dan penyesalan mulai merayap di hatinya, namun ia memilih untuk menepisnya. Udah siang, ujarnya. Virta singkap selimut dan langsung beranjak ke kamar mandi. Daven menatap kemolekan tubuh Virta yang berjalan masuk kamar mandi. Cukup lama Virta berada dalam kamar mandi. Wajahnya terlihat segar saat keluar kamar mandi. Namun bibirnya terkatup rapat dan langsung duduk, bedakan dan memakai lipstik. Daven mendekati dan duduk di sampingnya. Daven mengarahkan kameranya, selfie berdua. Buat apa foto? Buat kenangan pribadi, ujar Daven. Dan juga untuk memastikan kamu tidak akan melupakanku, tambah Daven sambil menatap dalam ke mata Virta. Tiba-tiba, ponsel Virta berdering. Itu adalah panggilan dari suaminya. Awas saja kalau sampai tersebar, bisa hancur nama baikku. Kekhawatiran foto itu tersebar benar-benar terjadi. Ironisnya tersebar saat Virta sedang maju menjadi kepala daerah dengan Daven. Sekarang, saat ia telah berhasil meraih jabatan wali kota, kasus foto terus saja dipermasalahkan oleh pihak lain. Lawan politik yang kalah dalam pesta demokrasi masih terus menuntut foto-foto syur diproses sesuai hukum yang berlaku. Dan membuat Daven pusing. Terlebih Virta minta Daven yang harus bertanggung jawab atas foto-foto memalukan itu. Nasi sudah jadi bubur. Ini menjadi cermin retakku. Kamu harus bisa memastikan kalau dalam foto itu bukan aku, tapi wanita lain, ujar Virta. Bagaimana caranya? Tanya Daven. Itu yang harus dipecahkan. Pak Daven harus mencari wanita yang wajahnya mirip seperti saya. Tinggi dan beratnya sama. Kalau sudah nemu wanita itu, undang pers dan yakinkan kalau wanita itu yang ada dalam foto. Bikin cerita logis kalau dalam foto itu bukan saya. Ini demi karir dan kehormatan saya. Daven terdiam.
Ia merasa permintaan Firta sangat tidak masuk akal dan tidak etis. Ia mulai mempertanyakan tindakannya sendiri dan hubungannya dengan Firta. "Aku tidak yakin ini jalan yang benar," gumamnya dalam hati. Dalam hati, Daven mengutuki dirinya karena saat itu tidak mau menghapus foto. Ia tidak pernah menduga HP yang menyimpan foto itu, yang sudah lama hilang, akhirnya membawa masalah. Daven beranjak dari kursi dan meninggalkan ruang wali kota. Beberapa ajudan di luar ruangan menyapanya. Daven hanya membalas dengan senyum tipis. Pikirannya masih belum lepas dari masalah foto. Daven masuk ke ruang kerjanya dan segera duduk bersandar di kursi. Ia menimbang-nimbang cara yang disampaikan Firta. Ia merasa cara itu jelas akan merugikannya. Tapi ia masih sulit menemukan cara untuk lepas dari masalah foto itu. Sementara desakan para pihak yang menuntut foto itu diproses secara hukum makin kencang. Bahkan laporan mereka akan ditindaklanjuti pihak yang berwajib. Daven menghela napas. Ia merasa terjebak dalam situasi yang sulit. Di satu sisi, ia ingin melindungi nama baik Firta. Namun di sisi lain, ia juga ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Beberapa berkas ia bersih. Setelah beres, ia beranjak mau pulang. HP yang digeletakkan di meja, segera ia raih dan dimasukkan dalam saku baju. Sejak kehilangan HP yang menyimpan foto-foto itu, Daven selalu hati-hati. Ia tidak mau kehilangan HP lagi. Dulu ia sudah kesana kemari mencari HP yang hilang, namun tidak berhasil menemukan kembali. Daven menyadari bahwa ia harus mengambil keputusan yang sulit, keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya.